Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Cyber Public Relation. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok PNS Idaman, akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai strategi Humas Cyber dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik 4.0 di Badan Kepegawaian Negara. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Putri Kumalasari, Bella Robiatul Adawiyah, Hana Pertiwi, Sri Irawati, dan Malisa Leslie Agustin. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan. Seperti yang kita ketahui dalam dunia public relation, perkembangan teknologi komunikasi ini melahirkan alat atau media baru bagi public relation dalam menjalankan hubungan dengan publiknya. Nah, kondisi ini kemudian memunculkan istilah baru dalam dunia public relation. Istilah baru tersebut adalah cyber humas atau cyber humas, di mana secara definisi cyber humas ini merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan dengan sarana media elektronik internet. Nah, Badan Kepegawaian Negara atau yang biasa kita kenal dengan BKN sendiri merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara dan turut mencetak ASN-ASN yang bermindset revolusi industri 4.0. Sehingga BKN membutuhkan tenaga humas yang dapat melayani hubungan dan informasi berbasis teknologi informasi dan tidak lagi menggunakan metode konvensional. Banyaknya pemberitaan hoax dari pihak yang tidak diketahui membuat Humas BKN ini harus mampu menyediakan informasi dan pelayanan yang berkualitas. Humas BKN perlu memaksimalkan perannya dengan memanfaatkan internet dalam menyediakan informasi kepada publik. Informasi tersebut berupa profil, program kerja, pemberitahuan, serta sosialisasi kebijakan. Nah, selanjutnya materi tentang analisis deskriptif yang akan disampaikan oleh Putri Kumalasari. Baik, terima kasih Mbak Bella. Di sini untuk analisis deskriptif sendiri, dari analisis yang kami lihat, penulis menggunakan 7 konsep strategi yang dijelaskan oleh Gottlieb, Center, dan Broom dalam buku Morrison untuk melihat bagaimana strategi Humas BKN ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasinya. Yang pertama, itu ada kredibilitas. Singkatnya, kredibilitas itu bisa diartikan sebagai kualitas dari perorangan atau instansi atau lembaga yang bisa menimbulkan kepercayaan. Atau kasarannya, lembaga ini tuh dapat dipercaya gitu. Sebuah informasi yang dipublikasikan atau menjawab berbagai aduan itu tentunya dilakukan oleh Humas BKN yang mempunyai kredibilitas. Nah, Humas BKN di sini juga sudah berkoordinasi kepada unit lain untuk melakukan pelayanan atau menjawab aduan yang sesuai dengan konteks aduannya. Di sini terlihat bukti komitmen Humas BKN dalam melayani dan memberikan informasi secara akurat itu menjadi kredibilitas yang dimiliki Humas Cyber BKN dalam melakukan pelayanan. Keduanya ada konteks. Konteks sendiri dapat diartikan sebagai pesan yang harus disampaikan dengan jelas. Dari yang kami analisis di sini, Humas BKN ini sudah melakukan pelayanan sesuai dengan konteks aduan dan dijawab atau disampaikan melalui media sosial dengan jelas, sesuai yang dibutuhkan oleh khalayak. Lalu ada isi. Isi di sini harus menyangkut kepentingan orang banyak sehingga informasi dapat diterima sebagai sesuatu yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Konten yang dibuat oleh Humas BKN ini menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan informasi instansi. Misalnya penerimaan CPNS, terus ada konten-konten yang unik dan tetap sesuai dengan konteks. Lanjut. Lalu ada clarity atau kejelasan. Pesan ini harus disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, serta memiliki pemahaman yang sama antar komunikan dan komunikator. Dari yang kita lihat di sini, caption dari konten yang disampaikan oleh Humas BKN sudah sesuai dan mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu ada konsistensi, di mana informasi yang disampaikan Humas Cyber BKN dilakukan dengan pemberitaan berulang-ulang dan pengemasan yang berbeda sesuai dan konsisten dalam waktu ke waktu. Lalu ada channel atau saluran. Untuk menentukan saluran media yang tepat, Cyber Humas BKN ini harus melihat target audiens yang dituju. Dan setelah diamati, Cyber Humas BKN ini memilih website dan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan mereka juga punya kanal lapor BKN. Saluran ini dipilih mengingat saluran tersebut mudah diakses dan banyak penggunanya rata-rata pengguna media sosial dan orang-orang usia produktif yang mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi dalam mencari pekerjaan. Lalu yang terakhir ini ada kapabilitas khalayak. Di sini kapabilitas khalayak memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak.
Humas BKN sering sekali melihat latar belakang dari para penanya sehingga hal ini memudahkan dalam membuat atau mengemas pesan dengan baik. Yaitu Cyber Audience PR. Melihat dari strategi yang telah dijalankan oleh Cyber Humas sudah jelas, audiens yang dituju adalah pengguna media sosial dengan target orang yang berminat untuk berkontribusi pada instansi pemerintahan atau yang biasa kita kenal aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN. Agar informasi yang disampaikan itu akurat, maka BKN dan stakeholder saling berkoordinasi perihal informasi yang akan disampaikan melalui media sosial sehingga informasi dapat tersampaikan sesuai dengan target sasaran. Selanjutnya yaitu metode dan strategi. Yang pertama, Humas BKN selalu menginformasikan dan membuat langkah-langkah yang menarik seperti pembuatan tagar ASN Kini Beda atau Reformasi BKN sebagai langkah dan mengarah percetakan ASN 4.0 BKN memang sudah mengetahui pencanganan pemerintah dan selalu memberitakan melalui kanal web atau media sosial dengan tagar-tagar yang telah dibuat seperti media sosial Twitter. Selain itu, Humas BKN mengundang media dan mempublish berita di berbagai media seperti website atau media sosial. Aduan-aduan masyarakat diterima oleh Humas BKN. Lalu, Humas BKN akan menjawab aduan masyarakat tersebut dengan melihat konteks aduannya yang nantinya akan diberikan kepada pihak yang dapat menjawab aduan tersebut hingga jawaban bisa dijawab dengan jelas dan valid. Yang ketiga, Humas BKN juga ada pelayanan kepegawaian terpadu di mana semua kepegawaian di Indonesia dapat datang langsung untuk ke BKN mendapatkan layanan yang dibutuhkan oleh publiknya. Koordinasi dilakukan juga dengan menggunakan cyber seperti WhatsApp Group dan bersinergi kepada antar unit BKN dan melakukan berbagi file tentang pekerjaan yang bersifat informasi publik sehingga dalam memberikan layanan informasi kepada publik dapat berkualitas. Selanjutnya, tidak kalah penting yaitu strategi untuk meningkatkan kompetisi dan kemampuan dalam mengelola aduan informasi dan memberikan pelayanan kepada publik dilakukan dengan diklat. Sharing session untuk dapat menyediakan kualitas dalam melayani publik sehingga dapat memiliki kredibilitas dalam menyediakan pelayanan. Yang terakhir, untuk menerima aduan masyarakat kepada BKN secara online atau digitalisasi, lapor BKN dapat diakses melalui telepon genggam dengan format yang ditentukan yaitu mengirim SMS. Lalu publik juga dapat mengadu dengan format di Twitter, aplikasi lapor yaitu lapor.go.id. Melalui email yang nantinya dapat dikirim melalui email Humas BKN dan itu semua terintegrasi dan masuk ke dalam aplikasi atau kanal lapor BKN. Di sini ada strategi MCRE. Nah, di sini ada beberapa metode atau strategi. Yang pertama ada search, yaitu artikel atau penelitian ini disusun oleh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang mengusung judul Strategi Humas Cyber dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik era 4.0 di Badan Kepegawaian Negara. Kemudian di sini ada message atau pesan ingin disampaikan adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Humas Cyber ini dalam Badan Kepegawaian Negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di era 4.0 saat ini. Kemudian yang ketiga ada channel, itu saluran atau jaringan yang kita gunakan, kita melalui website dan beberapa media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan beberapa kanal website lainnya. Kemudian selanjutnya ada receiver, itu pengguna media sosial dengan target orang yang berminat untuk berkontribusi itu bisa diperkirakan di dalam sini pada instansi pemerintah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan aparatur sipil negara atau ASN. Nah, kemudian yang terakhir ada efek atau pengaruhnya, yaitu untuk mengetahui penggunaan Humas Cyber di BKN itu sendiri dalam melayani informasi publik. Kemudian juga untuk mengetahui strategi Humas Cyber BKN dalam menyelesaikan permasalahan fake news, berita hoax atau yang tidak benar di luar sana,
kemudian tentang produk BKN itu sendiri, serta Humas Cyber BKN dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di era. Ya, selanjutnya ada analisis preskriptif rekomendasi terhadap manajemen nih. Yang pertama ada target sasaran yang tidak spesifik. Nah, dari jurnal yang kami analisis, target sasaran ini tidak terlalu jelas, tidak terlalu dijelaskan secara spesifik pada penulis, hanya menekankan pada pencari kerja saja. Seharusnya dalam membentuk kegiatan humas harus berfokus kepada siapa informasi ini disampaikan, meskipun kegiatan tersebut dilakukan dengan media sosial. Target sasaran dengan menjelaskan dari usia berapa hingga berapa sangat dibutuhkan dalam penyampaian informasi. Setelah mengetahui target sasaran dari kegiatan tersebut, kita bisa menganalisis nih karakteristik dari target sasaran, sehingga pada saat kita mengemas informasi, hal tersebut sesuai dengan minat dari target sasaran. Yang kedua ada kurangnya literasi digital. Berangkat dari latar belakang yang masih menjadi permasalahan, yaitu masih banyaknya hoax perihal pendaftaran CPNS. Banyak sekali orang yang berminat bekerja di instansi pemerintahan tetapi tertipu dengan informasi yang beredar. Sehingga Cyber Humas perlu mengajak masyarakat atau target sasaran mereka nih untuk bisa membedakan mana informasi yang memang sudah akurat dan mana informasi yang belum jelas kebenarannya, dengan meningkatkan analisis literasi digital dalam mengelola informasi. Yang kedua ada yang terakhir adanya yaitu kurangnya interaksi dengan audiens di sosial media. Berdasarkan strategi dari Cyber Humas BKN yang menciptakan layanan masyarakat berbasis online hingga menciptakan aplikasi, maka dari itu Cyber Humas harus tanggap dalam menciptakan komunikasi dua arah, yaitu dengan mengajak interaksi audiensnya di media sosial. Melihat dari banyaknya upaya yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belum ada strategi dalam meningkatkan interaksi tersebut nih. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan event kompetensi yang bisa berupa video kreatif ataupun infografis seperti itu, yang membahas tentang pelayanan publik di BKN, lalu mengunggah proyek tersebut ke media sosial pribadi para peserta, sehingga efek samping dari strategi tersebut bisa secara tidak langsung membranding dari program-program apa yang telah direncanakan Cyber Humas BKN. Ya, jadi dapat disimpulkan penggunaan Humas Cyber untuk melayani informasi kepada publik di era 4.0 ini dengan menggunakan bauran media internet dan teknologi seperti media sosial Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan juga kanal website yaitu bkn.go.id. Selain itu, penggunaan platform atau program aplikasi sebagai menerima layanan aduan masyarakat yaitu Lapor BKN yang sudah terintegrasi melalui Twitter, email, ataupun SMS. Nah, kami berharap penggunaan Humas Cyber dapat dimaksimalkan dengan adanya inovasi-inovasi dalam melayani publik di era 4.0, sehingga memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya dalam pelayanan informasi. Sekian dari presentasi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.